Mari kita mulai IG Live malam hari ini. Udah sembuh batuknya kata Sani. Hari ini minum obat batuk kayaknya ada kodeinnya. Jadi aku ngantuk banget, jujur malam hari ini sebenarnya aku ngantuk banget. Tadi jam 6, jam 7 baca buku tuh udah mau ketiduran. Baju bunga-bunga super trader. Lucu yang ditanya baju bunga-bunga. Sudah sembuh, kena kodein enak dong, tapi ngantuk ya. Semoga aman. Oke, yuk kita mulai ya. IHSG hari ini naik, jadi sideways trennya. Kemarin aku perkirakan bakalan turun, bakalan sampai ke 70, bisa sampai ke 7117 di sini. Tapi ini sideways, which is ya oke lah. Cuman jangan terlalu happy dulu, karena naiknya tuh sifatnya temporer banget dan dia geraknya di 7183 sampai 7252. Hari ini market value itu seperti biasanya di bawah 10T untuk yang pasar reguler 9,4 triliun rupiah, dan di ini ngehang atau apa sih ini koneksinya? Koneksi aman nggak ya? Total value hari ini 10,8 triliun, dimana di pasar negosiasi itu ada 1,3 triliun. Jadi transaksinya di pasar reguler itu ada BCA lumayan gede, terus BRPT, Cegas, terus di negosiasi ada BCA juga, BRI dan BMRI. Hari ini asing net sell sekitar 243,63 miliar. Yang menarik ada net sell di ASI, BRPT, Brand, TPIA, TLKM. Jadi meskipun net sell tapi saham-saham Pak Prayogo Pangestu ini masih naik. Kesimpulannya apa? Net sell tuh artinya buyer dan seller banyakan sellernya. Ya, jadi buyer dan seller banyakan sellernya. Itu namanya net sell. Oke. Suaranya ngebas bukan salah aku, Ali Bagio. Aku kasih disclaimer lagi, udah kayak 3-4 bulan ini suara ngebas itu dari Instagramnya. Anggap aja lagi hiburan ya. Oke. Ya jadi aku ulang lagi, saham-saham grup Barito seperti Brand, BRPT, TPIA itu tiga-tiganya net sell. Artinya buyer dan seller banyakan seller hari ini. Bukan jumlah orang yang melakukan ya, tapi buyer dan seller tuh saham yang dijual, total saham yang dijual itu banyakan seller daripada buyer, daripada yang dibeli gitu loh. Oke, tapi harga sahamnya naik. So, you know what I mean? Aku melihat di sini ada mark buy. Ya, benar, ada mark buy. Oke, terus ada markup. Kok mark buy sih? Konslet nih saya. Ada markup, mau ngomong markup keliru, mark buy. Apa itu mark buy? Oke, mari kita lihat di sini ada markup. Kenapa? Taunya dari mana? Kita lihat dari Brand dulu. Brand ini hari ini net sell 74,2 miliar. Artinya sebenarnya buyer dan seller banyakan sellernya. Tapi hari ini naik, dan naiknya udah hari ketiga. Pendapat aku masih sama. Jadi kemarin kita juga bilang ini bisa naik. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang yang punya modal di bawah, mereka tuh masih punya barang banyak dan mereka masih cuan, sehingga nggak bisa kayak dibanting terus ke bawah. Tetap harus ada markup atau harus ada naiknya dulu buat bisa keluar. Be very careful di sini. Kalian beruntung kalian nonton IG Live ini. Kalau naik mau sampai berapapun, sampai 7.000 pun tetap pakai buat keluar. Buyer yang punya modal bawah di sini, ini mereka udah mau profit taking banget. Ini udah tanda distribusi banget gitu loh. Brand bakalan sideways, naik turun jadi zigzag lagi. So it's good for you, nggak langsung dibanting turun. Pertanyaannya, kalau sidewaysnya ini dipakai buat swing trading, is it worth it? Bisa buat swing trading, tapi lebih gede resikonya daripada rewardnya loh gitu. Jadi kalau mau swing trading tuh ngantrinya sekitaran 4.400-an, 3970 sampai 4.000-an.
4.400 di sini. Ya jadi lebih gede resiko daripada potensi keuntungan. Terus kita lihat TPIA. Kapan bikin konten kripto di YouTube? Mau toh? Emang kalian mau? Kalau mau sih aku bikinin. Ngantuk aku, ya ampun. Aduh, ngantuknya parah. Minum obat batuk, ngantuknya parah nih. TPIA. Aku IG live-nya nggak lama ya, gengs ya. Parah nih ngantuknya. Tapi aku akan kasih yang bagus, padat, singkat, tendang. TPIA juga sama. Hari ini naiknya kencang banget, 24,93%. Auto reject atas, naik candlenya solid full, masih bisa naik lagi besok sampai level kemungkinan 5.200, masih bisa naik 24% lagi. Kalau dari harga hari ini berarti bisa sampai 5.300-an, 5.250. Jangan pakai buat spekulatif, baik ya. Kalau nitip sendal satu lot mah monggo lah ya. Oke, jadi tapi nggak ada duitnya, satu lot mah cuannya seberapa. TPIA ini hari ini net sell loh, 51,9 miliar. Perhatikan candle solid kayak gini. Jadi jangan cuman pakai technical doang, mesti pakai nalar juga. Bukan deh, salah ngomong. Jangan pakai technical candle sehari doang. Jadi technicalnya jangan lihat dalam rentang waktu sangat pendek. Tapi kamu mesti ngelihatnya tuh patternnya tuh mesti komplit gitu. Jadi satu cycle ini diperhatikan. Ini kan udah cycle ini ya, 1, 2, 3, 4 ya kan. Ini naiknya cepat ya. Nah kalau TPIA dan brand ini bakalan masih lebih sideways brand. Logikanya gampang banget. TPIA ini orang-orang yang beli di bawah ini cuannya udah nggak banyak, jadi mereka sellernya tuh udah barangnya tuh udah nggak banyak gitu. Sedangkan kalau brand ini mereka masih cuan dan udah lama dari bawah, udah banyak juga barangnya dari bawah gitu loh. Jadi barang yang mau dibuang, mau di profit taking mungkin masih banyak gitu. Jadi TPIA sebenarnya dia juga net sell 51,9 miliar. Ada potensi di sini, ada markup. I'm sorry to emiten, sorry ya. Aku mereview seperti ini bukan nge-review emiten ya. Aku mereview pola pergerakan harga saham aja gitu. Jadi saya harap emiten bisa memahami dan tidak tersinggung, karena suatu hari juga ada review positif kalau likuiditas bagus, tren harga saham oke. So, ini brand TPIA. Terus kita ke BRPT. Barangkali ada emiten yang nonton. M-Trade hari ini ada profit taking. Tuh kan kita aja juga trading kok. Kemarin kita ada spekulatif buy on weakness di 16 Januari, pas di weakness banget di sini. Dan kita ada profit taking buat jangka pendek. Ini loh, Li Wenxiang, Miss, kalau net sell kan ada yang buy, masa yang sell nggak ada yang buy? Loh ya, iya ada, tapi kan namanya aja tuh net gitu loh. Jadi barang yang dibuang sama barang yang dibeli, banyak kan barang yang dibuang. Tapi sellernya bukan berarti sellernya lebih banyak daripada buyer. Bisa jadi buyernya tuh lebih banyak daripada seller meskipun barangnya lebih sedikit. Nangkep nggak sih? Jadi seller itu bisa jadi big money, itu jumlah pelakunya tuh nggak banyak, tapi barangnya dia banyak gitu loh. Jadi yang namanya net itu adalah pengurangan gitu. Oke? Semoga bisa dipahami. Oke. Ini BRPT juga kita udah review jual buat jangka pendeknya, masih bisa naik dikit mungkin, tapi kita nggak mau ambil resiko lah ya. Jadi tadi udah profit taking jangka pendek, karena hari ini BRPT juga dia net sell 76,3 M. Be very careful, jangan melihat satu candle ini sebagai tanda akumulasi. Saya melihat candle-candle yang sebelumnya dan pattern-pattern sebelumnya. Maka dari itu tadi aku bilang jangan ngelihat chart itu cuman dari satu hari doang. Ada di laut itu namanya ripples, ada yang namanya ombak, ada yang namanya pasang surut air laut. Tuh diajarin di workshop Super Trader. So, be careful di sini. Oke. Terus banyak yang nanyain tentang TLKM. Nanti aku akan bahas TLKM, tapi ada berita yang menarik banget.
BYD mau masuk Indonesia. Ya, jadi aku udah sempat bikin beberapa konten yang terkait dengan impornya China impor nikel dari Indonesia. Itu pertumbuhan impornya tuh naik terus di dalam 10 tahun terakhir. Naik. Kalian naiknya kemana? Naik terus di dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan impor nikel dari Amerika ke Indonesia tuh trennya tuh sideways aja, biasa aja gitu. Dari China naik terus. Dan penjualan electric vehicle China yang namanya BYD itu di beberapa daerah, aku nggak tahu di dunia, aku belum ngecek data, itu udah melampaui. Kayaknya di seluruh dunia nggak tahu udah melampaui belum. Yang jelas di beberapa daerah di China itu udah melampaui Tesla. Dan sekarang BYD masuk ke Indonesia. Di Indonesia juga udah mulai banyak mobil listrik dari China yang masuk ke Indonesia. Apakah secara internasional ini terdampak turun karena mobil listrik China masuk ke Indonesia? Kayaknya perjuangan buat mobil listrik di Indonesia menjadi lebih populer tuh nggak segampang itu. Kenapa? Karena sarananya simple aja buat ngecas mobilnya tuh di daerah-daerah belum banyak. Mungkin di Jakarta udah lumayan, tapi daerah-daerah belum banyak. Jadi I think Astra International itu terdampak bukan dari electric vehicle-nya, tapi lebih karena di dalam Astra International ada anak usaha sektor komoditas yang aku udah bahas beberapa kali. Dan komoditi ini lagi normalize tuh artinya dulu naik tinggi, sekarang lagi normalize tuh lagi turun normal gitu loh. Untuk batu baranya di Unilever dan buat CPO-nya sendiri juga masih belum naik harganya, kayak gitu. Oke. Dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia ke China ini menempati posisi pertama dengan ekspor sebesar 25,09% dari total ekspor Indonesia senilai 64,94 miliar US dollar. Nah, baru setelahnya nomor 2 ke Amerika Serikat. Ekspor Indonesia ke China itu paling besar, ferronikel 23,02%, dan Indonesia juga mampu membukukan surplus dengan China pada 2023. Artinya, ekspor Indonesia ke China itu lebih besar daripada impor dari China ke Indonesia. Katanya sekarang dari Indonesia kalau mau ekspor tuh dipermudah banget, gampang banget. Yang susah tuh impor gitu loh. Surplus 2,06 miliar US dollar. Jadi jika ekonomi China melambat 1%, itu bisa berdampak ke Indonesia sebesar 0,3%. Hitung-hitungannya kayak gitu. Dan di China ini bakalan ada stimulus dari penerbitan obligasi yang ultra long sebesar 2.000 triliun rupiah di China. Ini diharapkan bisa menstimulasi ekonomi di China yang juga bakal berdampak sangat positif. Ingat, berdampak sangat positif buat ekspor Indonesia ke China. Tunggu tanggal main ya. Dari itu kita tunggu-tunggu banget ya. Aku sempat ada post di Instagram aku nanya ke netizen, gimana nih menurut kalian? Aku udah pancing-pancing sebenarnya. Jadi stimulus sama dengan duit banyak, sama dengan apa impor dari Indonesia meningkat dan sebagainya, sama dengan apa? Ternyata masih banyak yang belum memahami logika ini. Logikanya simpel aja. Itu menguntungkan Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa wah itu nanti bakalan investor asing lari ke China tuh, dari Indonesia lari ke China. Masuk akal, bisa, itu nggak salah. Tapi kita justru lebih melihat positifnya. Karena ekspor Indonesia ke China tuh nomor 1. Kalau ekspor Indonesia ke Amerika itu nomor 2 dari total ekspor Indonesia gitu. Jadi kalau ekonomi China membaik itu sangat berdampak buat Indonesia. So Liong BC, nah ini pertanyaan bagus kan, aku udah bahas tadi ya. Harusnya saham-saham kalau net sell itu kan harganya turun, tapi kenapa kok saham-saham grup papa pipi malah naik? Kurang paham. Gampang dong, gini loh, mau bikin harga saham tuh candle jadi hijau itu kan gampang. Di akhir sesi ditarik, sesimpel itu kan. Nah di pertengahan sesi kalau dibanting-banting, dibuang-buangin, tarik dikit, buang lagi, tarik dikit, candlenya gini, opening harga segini, ditarik naik deh di pagi hari, buang di tengah hari, tarik naik siang harinya lagi, buang di sore hari, closingannya tarik naik dikit deh, jadinya gimana candlenya? Hijau kan? Tapi di tengah-tengah hari ini kan banyak buangan, bisa terjadi seperti itu. Nah aku buka aja contoh
candlenya di sini. Ini ada BRPT. BRPT yang juga dia net sell. Ini perhatikan dari jam 9 sampai sore hari. Nah, kebetulan kita udah profit taking. Jadi aku nggak sentimen kok. Kita M-Trade kemarin ada trading juga dan trading cuan. Perhatikan ini tanggal 18 nih kan. Jadi ini di sini intradaynya tuh benar-benar dia bergerak sangat. Ini 1 menit ya, chart 1 menit ya. Mungkin terlalu panjang, aku bikin 15 menit aja deh. Ya, ini perhatikan di tanggal 18, mana sih 18 di sini. Nah, ini ada naik, ada bantingan. Di sini bantingannya juga volumenya lumayan gede. Anyway, ya itu penjelasan saya. Kan kalau sudah close harus balance, enggak begitu. Semoga bisa dipahami. Ada yang bisa paham nggak sih? Sore hari itu harga saham ditutup naik jika ya di sore hari banyak power untuk beli, tapi di tengah-tengahnya ini loh, tengah-tengahnya itu kan bisa ada seller-sellernya gitu. Jadi net buy tidak harus candlenya hijau naik, net sell tidak harus turun. Oke, banyak yang paham, ya sudahlah, aku move kalau gitu daripada ngebahas itu terus. Oke ya. Oke, BYD ini satu story yang menarik banget buat aku sebenarnya. Electric vehicle ini tema yang menarik buat jangka panjang, tapi jangan jangka pendek terus dijadiin sentimen buat trading. Trading harus back to technical semuanya. BYD masuk ke Indonesia investasi 20,3 triliun. Ya, jadi bakalan berdampak bagus buat Indonesia, tapi dampaknya ke saham apa aja nanti kita akan kasih tahu kalian ya. Intinya buat keseluruhan perekonomian Indonesia ini merupakan satu hal yang bagus. Wah, ini dijajah asing enggak juga. Oke, kita lihat Antam gimana kabarnya. Antam hari ini lagi bikin heboh dengan satu berita plot twist, dimana ada satu pengusaha dari Surabaya dulu menuntut minta ganti rugi, terus kemudian Antam nggak mau, dari awalnya mau ganti rugi, terus jadi nggak mau ganti rugi, terus akhirnya malah pengusaha ini yang dituntut balik dan dimasukin ke penjara. Bingung sih saya nggak tahu siapa benar yang salah. Anyway, yuk kita lihat Antam. Antam gimana kabarnya? Antam ini benar-benar lagi di area support banget di sini. Dan tadi kita ada spekulatif buy on weakness. Jujur sih ini benar-benar spekulatif banget, karena support di sini tuh udah kayak 1, 2, 3 kali kesentuh gitu ya. Dan Antam baru aja menjual sebagian sahamnya ke perusahaan China Ningpo Contemporary Brand Legend sekitar 49% saham PT Sumber Daya Arindo ya, dan bayarnya tuh cash nilai 416,5 juta US dollar. Buat proyek baterai EV, Antam ini punya 25% saham di Indonesia Battery Corporation. Jadi aktif bisnis bareng perusahaan asing buat ngembangin EV. Short term technical trading masih harus pakai technical. Short term pas lagi di support bisa naik sampai 1670-an. Aku nggak expect terlalu tinggi sampai 1750. Kalau sampai di situ bonus aja. Jadi buat jangka pendek aja. Kenapa aku ngantuk-ngantuk udah mau kelar malah yang nonton banyak. Oke, kalau gitu aku terusin karena semangat. Brand potensi masuk ke LQ45. Ya, jadi biasanya rebalancing index LQ45 tuh diumumkan di akhir Januari 2024, dan ada rumor beberapa saham seperti Brand, Cuan, dan AMMN bakalan masuk. Oke, LQ45 tuh dilihat berdasarkan likuiditas, kapitalisasi, fundamental, pertumbuhan, dan beberapa kriteria lain, tapi yang mendominasi sebenarnya kapitalisasi dan likuiditas frekuensi. Namanya juga liquid 45 paling liquid. Aku cuma mau bilang singkat aja, simple aja. Saham yang masuk LQ45 belum tentu akan bikin kamu cuan, dan yang ditendang atau dikeluarin dari LQ45 belum tentu bikin cuan. Saham yang liquid 6 bulan yang lalu belum tentu ke depan liquid. Saham yang gak liquid 6 bulan yang lalu bisa jadi ke depan jadi liquid. Jadi kita fokusnya ke depan, jangan ke belakang. Kalau fokus ke depan, kita pakai analisis yang juga fokusnya ke depan. Kita ngelihat technical. Technical kan berdasarkan histori, ya iyalah datanya berdasarkan histori, tapi kita melihat pergerakan hari demi hari gitu ya. Oke, terus kemudian mari kita lihat UNTR. UNTR ini anak usaha dari Astra International yang
Juga banyak ditanyain kenapa ASI turun terus padahal UNTR-nya naik. Ya udah, trading di UNTR aja. Kalau investing sebenarnya nggak usah pusing turun. Yang namanya investing tuh investasi jangka panjang, ya biarin aja. Turun ya udah, malah kesempatan valuasi murah. Karena mindset orang banyak yang kebalik-balik sih. Nah, ini UNTR saat ini dia lagi tren naik. Masih bisa hold kalau punya UNTR di modal bawah. Kalau modalnya di atas 24.000 mungkin udah siap profit taking sekitar 25-26an. UNTR ini punya target besar buat bisnis emas di 2024. Dia mau jual 235.000 ons, naik dari 2023 yang cuma 175.000 ons gitu. Jadi UNTR juga punya 2 tambang emas di Martabe, Sumatera Utara dan SJR di Sumbawa. Kita melihat UNTR di tahun 2024 ini bakalan lebih bagus daripada 2023. Karena harga batu bara di 2023 kemarin juga sangat normalized sekali. Jadi sementara kita pakai buat trading dulu jangka pendek dan dia masih uptrend. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus ASII ini banyak banget ditanyain, banyak banget dan kemarin breakdown. Jadi kemarin aku bilang trader stay away dulu ya dari Astra meskipun turunnya udah mulai melandai. Just wait and see dulu. Investor still okay. Oke, terus banyak yang nanya Cegas ini termasuk salah satu yang transaksinya lumayan besar hari ini 536 miliar. Ya anyway, kalau mau trading silahkan trading aja. Pakainya chart intraday. Kalau buat Cegas jangan pakai chart daily. Dailynya baru beberapa hari doang nih. Jadi kesimpulannya trading cepat di Cegas dan ada kemungkinan Cegas ini mungkin geraknya bakalan bisa nyusul kayak saham-saham IPO yang rally gitu. Tapi sekali lagi di sini spekulatif banget kalau kamu ngehold lama. Jadi sangat spekulatif sekali gitu ya. Cegas ini buat jangka pendek ini di area 760, 770 sementara udah rawan profit taking. Tradingnya pakai chart jangka pendek aja. Kalau kamu memang mau trading ini pakainya chart 15 menitan atau pakai chart 5 menitan dan bisa terapkan ilmu super trader di chart-chart kecil ini. Alumni workshop like 2 or 3 weeks ago boleh nih di sini kalau ada yang ikut IG live saya. Ya jadi kamu kalau mau trading ini pakai cara super trader diterapkan di intraday. Aku nggak saranin Cegas buat yang masih pemula yang nggak siap dengan risiko buat bantingan-bantingan ARB. Semua yang gampang arah bakalan gampang ARB-nya. Oke, nice. Gimana NICE? Sama juga dengan nice. Ini kalau misalkan mau trading ini pakainya chart intraday gitu. Nah, jadi kalau pakai chart daily ini masih belum ada ininya. Ya jadi ini trading cepat aja. Be very careful buat nice di harga sekitaran dekat 895 tuh area-area rawan profit taking. Tapi ya udah aku bahas di awal tadi. Oke. Nah, terus aku mau bahas beberapa saham lain yang juga cukup aktif hari ini. Gosco ini di grup Barito juga. Ya, hari kedua besok saham-saham Barito besok masih bisa naik. Tapi sekali lagi pesan aku, jangan terkecoh, jangan serakah. Manfaatkan kenaikan-kenaikan itu untuk mengurangi posisi atau profit taking. Jadi grup Barito masih akan naik besok hari kedua kemungkinannya. Tapi jangan dipakai buat borong-borong. Manfaatkan naiknya buat jualan, ya, buat jualan atau mengurangi posisi. Oke, terus kemudian kita lihat Antam tadi aku udah bahas Antam. Aku mau bahas MDKA. TLKM don't forget. Oke. MDKA. Chart itu kadang-kadang nggak clean ya. Jadi kalau chart clean itu sebenarnya ini nggak bisa breakdown, nggak boleh turun gini sih. Jadi chart itu kadang-kadang nggak bisa clean kayak yang lagi di teori. Nah ini artinya dia masih ketahan support juga sebenarnya, turun dikit terus naik gitu. Jadi MDKA jangka pendek dia berpotensi ini bisa ngebentuk satu garis channel. Dia berpotensi untuk bisa naik kemungkinan sampai
ke 2830-an. Ya congrats buat yang punya, tapi kita nggak ngehold ini lagi ya, jadi masih wait and see. Terus ADMR, iya ADMR bentar ya. Aku mau bahas Excel deh. Excel. Bentar ya. Oke. Excel ya. Kok di SN gitu? Excel hari ini breakout dari 2270 bisa sampai ke 24. Naiknya nggak ada power sebenarnya, jadi ini sentimen naik jangka pendek doang aja buat Excel-nya. Oke, terus ASI udah aku bahas tadi. Aku coba PGEO. PGEO-nya masih sama view aku di atas 1170. Ini lagi sideways dan patternnya bakalan bisa gini. Random banget kalian tradingnya, yang ditanyain bener-bener random banget. Ini ada Indi please, Ci, Agro please. Oke. Aku akan review Indi. Indi sekarang masih di atas 1545. Di bawah itu kayaknya kita bakalan exit sih. Tapi hari ini jatuhnya volume kecil, kemarin juga volume kecil, jadi masih ngehold. Terus Agro gimana kabar nih, banyak yang nanya juga agronya. Agro sebenarnya udah breakdown dari tren kecil, sideways kecilnya. Sementara bakalan turun nguji sampai level 292-an. Wait and see dulu. Untuk Big Banks ini kita belum masuk lagi sih. Jadi masih kita wait and see dulu. Termasuk juga BBIB dan juga Arto. Ya, jadi ini patternnya Arto bakalan bisa gini. Bakalan bisa wait. Turun dulu. Oke. Terus gimana kabarnya ADMR? Ini banyak yang nanya ADMR. Kita melihat ADMR jangka pendeknya turun trennya. Ketahan jangka menengah di 1270. Kalau naik dia nggak bakalan kenceng, cuman sampai 1330-an doang, habis itu bisa turun lagi. Ya, jadi ini belum bisa dibilang bullish. Aku mau lihat MBMA. Nah, ini M-Trade udah ada dari tanggal 5 Januari kemarin. Jangka pendeknya kita udah review jual, dan jangka menengahnya untuk MBMA ini kita masih ngehold 14 sampai 20% ya, di sini masih cuan gitu. Jadi MBMA kita masih hold. Oke, TLKM banyak yang nanya TLKM hari ini. TLKM-nya breakdown. TLKM-nya breakdown, jadi yang jangka panjang kita ada yang untung, ada yang rugi dikit. Jangka menengahnya ada yang untung, ada yang rugi sedikit. Di sini sebenarnya masih BEP sih, -2 tuh masih BEP. Kita lagi masih melihat kondisinya besok. Kalau sampai dia turun lagi kita akan exit dengan support di 3890. Oke. Terus TPI aku udah bahas di awal banget tadi. Aku udah bahas banget di awal dan banyak aku bahasnya, jadi aku nggak ngulang ya. ESA ini normal correction sampai sekitaran normal correctionnya bisa sampai 560-an. Oke, terus just normal aja. Habis itu ada potensi dia akan mantul lagi. PNLF gimana? Hayya. Masih normal aja sih PNLF sih. Watch aja, masih bisa masuk watchlist buat PNLF-nya. Kuang Chen nanya Elsa. Masih oke Elsa. Ya, jadi dia masih oke. Kalau masih punya SIM, ini jangka menengah masih bisa di hold, tapi jangka pendek mestinya udah keluar. Kalau menengah masih bisa hold buat Elsa-nya. Dia bakalan nguji resisten 418 lagi. Kita kan update secara real time di M-Trade ya. MPMX aku nggak suka. Aku nggak suka saham yang banyak ekornya kayak gini nih, sering PHP dan ya ini digoreng banget. Ya, I'm sorry.
I'm trying to be honest but brutally honest. Patternnya kayak gini. Anyway, ya congrats buat yang sempat punya dan cuan, tapi aku nggak suka di sini gampang banget dibanting saham ini. Ya jadi naik dikit gampang ditarik, gampang dibanting, tarik banting kayak gitu terus aja tiap hari nih. Ekornya kayak gini. Saya nggak suka saham yang ekornya kayak gini. Haya, Sido Atumis, Sido juga sama nih, banyak ekornya belakangan tapi ekornya kecil-kecil, tapi fundamental perusahaan dia masih cukup bagus dan sering bagi dividen. Dia bagi dividen tuh setahun bisa 2 kali. Dia masih ketahan di support 5-10. So, jangka menengah kita masih ada wait and see. Rusli Tiger katanya kayak buaya darat berekor suka PHP. PTBA kok melambat, gimana view-nya? Aku habis ini mau kasih view market secara garis besar ya. PTBA perhatikan di sini. Dia sideways aja. Nothing significant, just istirahat jangka pendek aja. Terus P1 jatuh normal. It's normal correction aja hari ini. Okay, terus anyway, S Hardware sebentar. S Hardware cakep, patternnya cakep banget. M-Trade ada buyback di 18 Desember kemarin. Kayak ginian kita nggak memprediksi juga mana yang bakalan bisa naik kencang. Ini jangka panjangnya. Di M-Fast juga ada. Ini jangka menengahnya. Ya, jadi jangka menengahnya 12 sampai 14 persenan sampai sekarang belum breakdown. Turun dari 790 itu baru bisa dibilang breakdown, jangka sangat pendek sekali. Dan bisa naik sampai 840-an, jadi as hardware kita masih ngehold. It's very beautiful pattern. MBMA juga beautiful kita ngehold. Acas ekornya panjang, dibilang ada yang ini juga banyak ekornya. Beda sih, ngelihat volumenya ini beda sih, nggak kayak tadi. Gimana ya mau jelasinnya ya, aku harus menjelaskan panjang lebar patternnya. Di workshop aku sering jelasin tentang itu. Oke ya, terus kemudian Pani, gimana kabarnya Pani? Pani ini dia naik sendirian dikala properti yang lain turun. Dan ketika saham properti naik, dia justru malah turun sideways. Pani kita melihat bahwa patternnya dia lagi sideways, arahnya cenderung turun di sini. Ya, sementara dia bakalan turun sampai 4290. Kita akan kabarin lagi di bawah 4290 tuh gimana. So, yeah, it's be very careful di sini. Ada volume yang perlu diwaspadai juga di sini, lebih banyak merahnya, jadi masih distribusi dibandingkan dengan akumulasinya. Oke, energi beautiful. Oke, energi ini kemarin sempat breakdown, tapi kemudian ketahan di sini. Nah, ini apa sih 232? 232 ini bekas breakoutnya dia dari stage 1, dia ketahan di situ. Dan ada satu trend line kecil. Ya, jadi ini bisa spekulatif trading untuk energinya gitu. Jadi, oke, tema KB Pharma sekalian. Perkapalan masih akan aktif, tapi perkapalan tuh juga sangat beresiko buat pemula. KB Pharma nggak ada yang berbeda dengan KB Pharma. Jangan trading KB Pharma, karena KB Pharma banyak sideways-nya, kamu bakalan bosan, bakalan ngantuk. Kayak aku malam hari ini aku ngantuk banget, tapi banyak yang masih semangat ya, aku lanjutin sebentar. KB Pharma ini cocoknya buat yang jangka panjang dan maunya jadi pemain bertahan. Pemain bertahan tuh artinya kayak hedging, duitnya nggak nambah dan nggak berkurang, buat aman aja. Jadi daripada nyimpen cash, taruh duit di sini barangkali bisa naik, tapi turunnya nggak akan banyak gitu, apalagi udah di posisi ini, udah di posisi support ini. Ya, jadi batas bawahnya KB Pharma tuh di 1540-an atau 1555 di sini. Ya, di bawah itu dia bakalan downtrend. Jadi sebenarnya tren jangka pendeknya tuh tren jangka menengahnya tuh sebenarnya tren turun. Tapi jangka panjangnya dia pas lagi di support banget gitu. Jadi jangan trading jangka pendek, bakalan bosen di situ. Oke.
kasih arah market biar kalian tradingnya nggak random banget, karena hari ini pertanyaan kalian tuh bener-bener random banget. Kayaknya udah nggak banyak yang nanyain tentang saham-saham grup Prayogo Pangestu. Aku udah bahas di awal juga tadi. Aku mau kasih kalian big picture. Big picture itu sangat penting banget ya. Jadi jangan cuman mikirin saham demi saham. Kita balik lagi ke IHSG. IHSG secara monthly ini udah kena resisten banget, all time high. Saham-saham big banks tuh juga kena all time high. Dan perhatikan IHSG beberapa hari kemarin itu sebenarnya udah membentuk lower high. Ini high 1, ini high 2. Sehingga kesimpulannya IHSG tuh sekarang sangat wajar sekali kalau dia melambat dan bisa makin lanjut melambat dalam jangka pendek. And it's normal menguji support di 7100. Nah, apa yang membuat IHSG melambat? Aku ulang sekali lagi. US 10 years bond yield secara makro ya, kita perhatikan di sini. US 10 years bond yield-nya ini naik terus. Dan di sini perhatikan, ini kalau ngelihat perubahan siklus atau perubahan tren, dia tuh udah mulai belok menuju tren naiknya. Jadi US 10 years bond yield itu pergerakannya gimana? Kaitannya dengan harga saham tuh kebalikannya. Kalau US 10 years bond yield-nya naik, harga sahamnya bakalan turun. Dan dia ada potensi membentuk pattern seperti ini. Ini pattern reversal sebenarnya. Reversal tuh kebalikan arah. Kalau dari turun ya baliknya jadi naik. Nah, kalau dia dari turun balik jadi naik, maka IHSG bisa balik dari naik jadi turun. Perhatikan di sini, puncaknya US 10 years bond yield dia awal jatuhnya tuh di tanggal berapa? 1 November 2023. Di Indonesia ini tanggal 2 November. Perhatikan baik-baik kalian, jangan cuman melihat saham-saham doang, mesti ngerti big picture arahnya kemana. 1 November puncaknya US 10 year bond yield lalu dia turun. Maka 1 November di Indonesia, di sini adalah bottom market tanggal 2-nya pagi hari, di Amerika tanggal 1 ini naik. Jadi benar-benar kebalikan banget. IHSG puncak di tanggal 5 Januari, US 10 year bond yield di tanggal berapa? Bottomnya di 28 Desember, di akhir Desember ya. IHSG masih naik dikit sampai di sini. Jadi benar-benar patternnya tuh benar-benar kebalikan banget. So you have to be very careful di sini. Yang perlu diperhatikan adalah saham big banks bakalan turun dan kalian akan dapat diskon untuk beli di harga yang lebih bagus. Ingat, dari cara aku ngomong, ini bukan satu hal yang perlu ditakuti, tapi ini sebuah kesempatan yang menarik. Dan aku juga mulai ngincar lagi beberapa saham perbankan, nggak melulu harus big banks ya. Ini di Mtrade ada BNGA yang sepertinya masih ada hold ya. Jadi dari tanggal 20 Desemberan kemarin ya. Jadi aku lagi ngincar beberapa saham ini, terus kemudian tidak harus melulu for big banks. Di sini kita juga lagi watch NISP yang patternnya masih cakep. Tapi ya kita lagi nunggu diskon untuk contohnya kayak BBTN ini, aku juga lagi nunggu diskon lagi gitu. Mtrade masih ada hold untuk BBTN. Ya ini sekitar 6-8% cuannya. Oke. Kembali lagi ke big picture market, ini sangat penting sekali. Kamu jangan leave dulu sebelum kamu kelar dengerin ini. Ketika US 10 years bond yield trennya sudah mulai berbelok naik, maka IHSG trennya bisa berbalik turun dan itu bisa berlangsung sekitar akhir Januari sampai bulan Februari nanti. And that's normal. Yang perlu dilakukan saat ini apa? Kalau sudah tahu kondisi seperti itu, maka mulai kurangin saham-saham di portfolio. Jangan cuman isinya nanya rekomendasi beli doang. Mtrade masih ada rekomendasi beli untuk trading, tapi kita udah wanti-wanti banget. Dan kemarin, beberapa hari kemarin, kita udah banyak banget review jual. Review jual baik untuk profit taking maupun pembatasan risiko, tapi lebih banyakkan profit takingnya gitu ya. Baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Dan kita punya rencana, Mtrade ada rencana untuk watch sell beberapa saham lagi yang kita akan kasih tahu besok gitu. Jadi kita akan mulai watch sell untuk beberapa saham. Kenapa? Karena kita memperhatikan big picture. Jadi trading tuh bukan cuma saham per saham doang. Terus sektor apa yang bakalan gerak? Be very careful dengan Barito Group, brand BRPT, TPIA, Gosco. Mereka nggak kebal dengan big picture. Jadi kalau udah naik tinggi pasti ada waktunya turun. Saya nggak anti dengan saham-saham ini, kita trading juga Mtrade dan sempat diuntungkan juga dari saham-saham ini, tapi harus smart, jangan sampai salah timing
ya. Sekarang timingnya IHSG-nya ada potensi untuk sideways atau ada potensi terkoreksi. Saham-saham ini kita juga mesti harus jaga portfolio kita untuk profit taking dan batasin. Beberapa saham dari sektor komoditi, contohnya komoditi batu bara dan juga metals. Beberapa waktu kemarin, seperti 1-3 minggu belakangan ini trennya mulai bagus, ada reversal naik. Aku perhatikan ada yang kuat nanjak, ada yang nggak kuat. Yang kuat kayak MBMA sampai hari ini masih kuat. Ada beberapa yang nggak kuat. Kenapa? Karena kalau big picture turun, semua akan ikut turun. Jadi di M-Trade justru mulai akan ada beberapa review sell. Review buy dikit, masih ada tapi dikit. Terus kalau kalian nanya ini jelang pemilu, sektor consumer good harusnya jalan, ya nggak jalan buktinya. Ada yang menyarankan paslon, kalau nggak salah paslon 2 menyarankan banyak minum susu. Oh, dimanfaatkan oleh emiten persusuan untuk, mungkin bukan emitennya, tapi beberapa investor atau mungkin market maker ya untuk gerakin saham-saham itu. Ya just enjoy it buat trading jangka pendek aja. Money management sangat penting. Aku lagi bikin materi-materi untuk trading academy, dan aku bikin satu ilmu money management yang satu sistem money management yang aku namai Portfolio Pinnacle. Portfolio Pinnacle ini berisi 3 piramida money management dari aset alokasi, investasi, dan juga trading gitu. Jadi ditunggu aja. Kira-kira itu yang aku mau sampein. Jadi thank you banget yang udah nonton IG Live malam hari ini. Dagingnya ada di akhir-akhir dan di awal-awal tadi. Di awal-awal bicara tentang Barito Group. Di akhir aku bicara tentang garis besar market. So be very careful. Tetap enjoy. Kalau mau trading tetap enjoy, tapi mesti ingat big picture ada resiko. Jadi tetap harus dibatasi. Semoga bisa bermanfaat. Sabtu nanti jam 10 penting banget ada MFest Start, mfest.id/start. Daftarnya di situ, just screenshot this picture, layarnya di screenshot aja. Kalau kamu mau daftar, karena aku udah mau off, langsung aja daftar di situ pakai kode promo 20 Jan. Salah. VST 20. Ngantuk ya. Jadi kode promo VST 20. Semoga bisa bermanfaat. Salam profit. Good night. Bye.